selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di depan zodiak Scorpio ya di minggu kedua bulan November 2025. Oke, buat para Scorpio coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu. Sini Scorpio 25 sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja. Oke, buat para Scorpio, di kartu yang pertama aku lihat di minggu kedua ini ada yang ngatain kamu sombong ya. Mungkin terlihat kamu seperti punya segalanya ya, kamu terlihat seperti sangat-sangat membahagiakan ya, sehingga ada beberapa orang yang komen bahwa oh Scorpio sombong semenjak punya ini, semenjak punya itu. Aduh, itu jadikan alasan kamu buat sombong, padahal punya ya punya aja ya. Padahal di sini mungkin kamu nggak berniat untuk apa ya istilahnya sombong gitu. Contoh mungkin soal pekerjaan ya, mungkin kamu ada upload tentang rutinitas di kerjaan kamu, buat story gitu ya. Mungkin bagi kamu itu adalah suatu bentuk semangat untuk nyemangkatin kerjaan gitu loh, biar nggak bosen, biar semangat terus, buatlah story biar lebih produktif rasanya gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin mengatakan bahwa Scorpio sombong nih ya, upload kerjaannya, mentang-mentang kerjaannya bagus gitu ya, mentang-mentang di sini kantornya bagus gitu ya, terus punya meja sendiri ya, tempat kerja sendiri ya yang bagus gitu, itu kelihatan sombong banget gitu, kayak dia aja yang punya kerjaan. Ada beberapa yang cenderung apa ya, memandang kamu seperti itu atau mengatakan kamu seperti itu di minggu kedua. Jadi ada yang menilai kamu sombong, itu aku kasih contoh ya. Terus yang kedua di sini aku lihat juga di minggu kedua ini Scorpio, kamu juga ada potensi bisa terjadi konflik dengan orang lain ya. Aku nggak tahu penyebabnya apa, tapi potensi konflik itu ada ya. Ada aja hal-hal yang nantinya menimbulkan kemarahan kamu, bahkan kamu bisa berkata-kata kasar terhadap seseorang dalam konflik ini ya, dan juga bisa kayak jadi benci banget gitu ya. Dan aku lihat beberapa di Scorpio juga lagi boring-boringnya ya di minggu kedua ini. Bisa jadi kalau aku lihat kerjaan kamu tuh yang banyak ya, kerjaan kamu udah numpuk, banyak banget yang harus diselesain, sementara kamu tuh ada rasa boring dan jenuh gitu terhadap kerjaan yang itu lagi, masuk kantor lagi. Makanya aku bilang tadi contoh, mungkin kamu buat story, buat status untuk apa ya, menjadi motivasi kamu buat kerja lebih giat gitu ya, karena kamu lagi boring, lagi bosen, tapi dianggap sombong gitu ya, padahal biar semangat gitu ya, di storyin, di pokoknya dibuat dokumentasi gitulah ya, terus diupload agar kamu itu energinya balik lagi, karena kelihatan memang lagi kurang semangat loh energi, karena bosen gitu. Itu terus kak ya, kerja pulang ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Scorpio ada yang takut untuk melakukan suatu perubahan ya, atau kamu tahu sesuatu di sini akan kalau diubah selesai nih, berakhir nih, dan kamu menunda sesuatu yang akan berakhir. Jadi kayak kamu tahu sesuatu akan berakhir, timingnya ya, ataupun jadwalnya di sini sama aja ya, dan kamu menunda gimana caranya biar lama nih nggak berakhirnya gitu. Jadi waktu berakhirnya tuh agak kepending lah gitu, yang seharusnya mungkin selesai di tanggal 13 jadi 15 gitu ya, karena kamu nggak ingin sesuatu cepat berakhir, cepat berlalu di minggu kedua ini. Aku nggak tahu ini tentang apa, tapi ada kejadian yang seperti itu ya. Terus juga di minggu kedua ini moodnya Scorpio lagi naik turun ya, ini hati-hati banget buat pasangan Scorpio ya. Kalau punya pasangan Scorpio ini, dia lagi moodian banget di minggu kedua ini teman-teman ya. Kamu juga Scorpio, aku lihat ketika kamu lagi moodian juga akan ada orang-orang yang kayaknya cari masalah sama kamu ya, sehingga ini akan membuat kamu tuh jadi mudah banget apa ya, meledak dan sakit hati lah gitu, kayak gitu ya, aku udah moodnya nggak bagus malah direcokin ya.
Makanya di sini timbul keadaan dan situasi di minggu kedua ini yang dimana kamu ingin bebas, ingin melepaskan semua penat kamu lah gitu. Liburan kecil-kecilan, deket-deket aja gitu ya dari tempat kamu tinggal. Yang penting aku tuh ngilangin penat aku gitu ya. Dan di minggu kedua ini juga, kalau soal uang, aku lihat pada akhirnya ada hasil dari kerja kerasmu yang terbayarkan. Ada hasil dari kerja keras yang terbayarkan. Ada hasil pertumbuhan lah, kalau aku melihatnya seperti itu ya. Dari usaha yang kamu jalankan, dari pekerjaan yang kamu jalankan, meskipun pekerjaannya banyak ya, yang dikerjakan banyak, meskipun itu terasa membosankan buat kamu, melelahkan, tapi hasilnya juga sepadan gitu. Dan juga di minggu kedua ini Scorpio akan ada perubahan secara mendadak yang akan terjadi di kedepannya kamu ya. Ada perubahan-perubahan mendadak, jadi persiapkan dirimu. Ini bisa tentang apa saja perubahannya, di bidang apa saja ya. Dan hati-hati terhadap obsesi di minggu kedua ini, aku lihat ya. Apapun itu obsesimu, jangan sampai membawa atau menimbulkan ketidakdewasaan bagi dirimu dan berakibat kepada datangnya suatu bad news ke kamu gitu. Scorpio terobsesi akan ini nih gitu ya. Ujung-ujungnya semua mau dibeli gitu. Obsesi sama ini harus dilakukan, ini harus dijalankan. Ujung-ujungnya dia jadi sakit, jadi kayak gini. Nah, jangan sampai gara-gara kamu terobsesi sama sesuatu itu bisa menjadi kabar buruk bagi dirimu ya, ataupun citra buruk bagi dirimu. Terus yang selanjutnya kuliah di minggu kedua ini juga Scorpio, ada kompetisi ya, ada kompetisi kehidupan yang akan kamu, yang sebenarnya kamu bukan mau, tapi kamu jadinya ikut ke dalam itu semua ya. Kompetisi kehidupan, ada persaingan, bisa persaingan di dunia kerja, dunia usaha ya. Adanya juga argumentasi ya yang akan kamu lakukan dengan seseorang. Kalau soal kompetisi ini sesuatu yang sifatnya realistis ya. Kompetisi dalam pokoknya kamu lagi ada persaingan deh di kerjaan kamu atau di bisnis kamu, atau saingan cinta juga bisa. Jadi kamu harus lebih kompetitif ya. Jangan hilangkan rasa boring, optimis, karena kamu lagi ada persaingan yang lumayan ketat gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Scorpio di minggu kedua November 2025. Scorpio ya, yang pertama kamu dipesankan katanya kita adalah sebatas apa yang kita yakini tentang diri kita, apa yang kita bisa tentang diri kita. Jadi jangan batasi apa yang kita bisa dan apa yang kita inginkan tentang diri kita ya. Kita hanya terbatas apa yang kita tahu tentang diri kita, sehingga jangan batasi diri kita dengan sekedar prasangka dan pemikiran yang kita punya gitu teman-teman ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan katanya kalau punya ide-ide yang bagus, yang kreatif di minggu kedua ini, take action, dengan ide-idenya itu disimpan ya tapi dilakukan, dieksekusi, siapa tahu cuan. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan selalu ada cara lain atau jalan lain untuk kamu bisa menggapai sesuatu yang kamu inginkan. Jadi jangan dianggap beban kalau sesuatu itu belum kamu dapatkan. Tenang, masih ada jalan lainnya, itu pesannya. Masih banyak jalan menuju Roma ya, Roma kelapa ya. Roma kelapa nggak tuh, mau masuk nggak Roma kelapa nih ya? Lumayan ya reading sampai ada Roma kelapa ya. Dan itu aja kalau di sini untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Scorpio ya. Di minggu kedua ini zodiaknya itu ada Capricorn, energi paling kuat nih ya, Capri, Sagittarius. Itu aja sih dua zodiak energi paling kuat yang bisa terkoneksi dengan kamu. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Scorpio.